Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Jani Fatulaili dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Offering D24 akan menjelaskan tentang korupsi dan upaya pemberantasannya dalam pandangan Islam. Seperti pada peta konsep tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi, ragam korupsi, hukumnya, motif-motif korupsi, bahaya korupsi, serta upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Pada pembahasan yang pertama ini yaitu apa itu korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corrupere, corruptio, corruptus, dan dalam bahasa Inggris kata tersebut diserap menjadi corruption dari kata kerja korup yang berarti jahat, rusak, atau curang. Secara istilah, menurut KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk kebutuhan pribadi. Pembahasan selanjutnya yaitu ragam korupsi. Ragam atau bentuk-bentuk korupsi ada 5. Yang pertama, hulul atau penggelapan. Pada mulanya, hulul merupakan istilah untuk penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan kepada yang berhak. Kemudian yang kedua yaitu risiwah atau suap. Umar bin Khattab mendefinisikan risiwah sebagai sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang mempunyai kekuasaan, jabatan, wewenang, agar ia memberikan kepada si pemberi sesuatu yang bukan haknya. Lalu yang ketiga yaitu hadiah atau gratifikasi. Pemberian hadiah menjadi haram hukumnya jika untuk kepentingan tertentu, seperti pemberian hadiah kepada pejabat, atasan, atau penguasa untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang keempat, sarikoh atau pencurian. Sarikoh berasal dari bahasa Arab, sarako yasriku yang berarti mencuri. Termasuk dalam kategori mencuri adalah merampok, merampas, mencopet, dan memalak. Lalu ragam korupsi yang terakhir yaitu khalianah, khianat atau kecurangan. Khalianah adalah perbuatan tidak jujur, melanggar janji, melanggar sumpah, atau melanggar kesepakatan. Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu hukum korupsi dalam pandangan Islam. Hukuman bagi para koruptor disesuaikan dengan modus kejahatan yang dilakukan. Misalnya, korupsi dengan modus pencurian atau penggelapan dana negara, maka baginya berlaku hukum potong tangan jika barang atau uang yang digelapkan sudah mencapai satu nisab pencurian atau senilai dengan 94 gram emas. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Nur ayat 38. Hukuman lain bagi koruptor adalah ta'zim, hukuman mulai dari paling ringan berupa dipenjara, lalu memecatnya dari jabatan dan memasukkannya dalam daftar orang tercela. Selanjutnya, motif-motif korupsi. Motif korupsi dibagi menjadi 2, yang pertama motif internal dan yang kedua motif eksternal. Yang pertama motif internal. Arti motif internal dalam hal ini adalah motif yang timbul dari diri seseorang yang melakukan korupsi. Motif internal antara lain, yang pertama, sikap terlalu mencintai harta, kemudian sikap tamak dan serakah, sikap konsumtif dan hedonis, pemahaman agama yang dangkal, serta hilangnya nilai kejujuran. Kemudian yang kedua yaitu motif eksternal. Selain motif internal, ada juga motif eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Motif eksternal antara lain, yang pertama adanya faktor budaya, faktor kebiasaan dan kebersamaan, serta faktor penegakan hukum yang lemah. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi. Bahaya korupsi terhadap individu, yang pertama, pelakunya akan masuk neraka. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim, Al-Nasai, Al-Damami, dan Abu Umamah. Yang kedua, pemakan barang haram tidak akan mencapai derajat takwa. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Atiyah Al-Sa'ib. Ketiga, orang yang makan makanan haram, kesadaran beragamanya sempit. Maksudnya, ia tidak banyak beramal yang bernilai pahala.
sehingga ia mudah masuk neraka. Keempat, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Kemudian yang kedua, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif yang paling berbahaya dari korupsi dalam jangka panjang adalah rusaknya generasi muda. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal biasa, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sikap tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Ketiga, bahaya korupsi terhadap kehidupan masyarakat. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu, baik dalam hal berpendapat, kehormatan, kekuasaan, dan lain-lain. Ketika korupsi merajalela, maka tidak ada lagi nilai utama atau kemuliaan dalam masyarakat. Yang keempat, bahaya korupsi terhadap politik. Praktik korupsi yang meluas dalam politik dapat berakibat pada timbulnya kekerasan pada masyarakat oleh penguasa dan tersebarnya korupsi. Di samping itu, hal ini akan memicu terjadinya disabilitas sosial politik dan integrasi sosial. Yang kelima, bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisiensi, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Keenam, bahaya korupsi terhadap sistem ekonomi. Penelitian empirik oleh Transparency International menunjukkan bahwa korupsi mengakibatkan berkurangnya investasi modal dalam negeri maupun luar negeri. Pembahasan selanjutnya yaitu upaya menumbuh kembangkan budaya anti korupsi. Yang pertama, budaya anti mencontek, plagiasi, dan titip absen. Proses pembentukan sikap jujur, anti mencontek, anti plagiasi, anti titip absen setidaknya bisa dilakukan melalui dua hal berikut. Yang pertama, proses pembiasaan. Sebagai contoh, apabila seorang mahasiswa ujian, maka dia harus rajin mengikuti perkuliahan, rajin membaca, serta rajin menelaah catatan. Kemudian, proses keteladanan. Sikap jujur lebih efektif terbentuk pada mahasiswa jika para pendidik juga memberikan teladan dengan perilaku jujur. Sebagai contoh, apabila suatu saat seorang dosen berhalangan hadir, dia seharusnya memberitahukan informasi dan alasannya kepada mahasiswa. Upaya yang kedua yaitu memegang teguh amanah. Menurut Al-Maraghi, amanah adalah sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada pemiliknya. Al-Maraghi membagi amanah menjadi 3 macam, yaitu amanah manusia terhadap Tuhan, amanah manusia terhadap orang lain, serta amanah manusia terhadap diri sendiri. Kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut adalah, dalam pandangan Islam, dengan menumbuh kembangkan budaya anti korupsi sejak dini, diharapkan korupsi akan berhenti dan hilang. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.